pada jalan yang kutempuh dalam hidup? Apakah aku lebih mencari jalan Tuhan daripada jalanku sendiri? Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Orang Kristen seharusnya menjadi orang yang menang karena kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi di mana hikmat, api dan sukacita kemenangan Kristus dalam diri kita? Bagi banyak dari kita mencari jati diri sebagai pejuang daripada menjadi pejuang dalam kehidupan. Itu karena kita tidak menyadari bahwa kita adalah pemilik senjata paling kuat yang bisa kita miliki dalam peperangan, yaitu Roh Kudus Allah. Oleh karena itu, ketika kita sedang berperang, kita tak mampu mengeluarkan senjata yang kita bawa. Kita tidak diminta untuk lari dari dunia ini. Namun, kita harus menghadapi kesulitan kita dengan segala kebahagiaan, harapan, dan penderitaan. Namun, kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita? Saat banyak badai kehidupan, kita mudah mengandalkan kecerdasan kita, membiarkan pengalaman dan emosi masa lalu memandu kita. Namun, ini adalah waktu untuk membiarkan Tuhan mengajar kita dan untuk mengarahkan perahu kita, karena kita adalah anak-anak-Nya. Yesaya bab 54 ayat 13 berbunyi, "Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka." Ketika Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikutinya, itu artinya Dia adalah guru mereka. Dia tegas menyatakan mereka akan hidup selamanya. Ketika kita memilih Kristus, kita dibangkitkan secara rohani kepada kebenaran dan harta karun yang mempesona, yaitu Kristus. Saat ini, Tuhan terus memandang dari surga, dan dalam situasi kita, Bapa menarik kita kepada Yesus. Dan orang yang mendengarkan dan belajar dari Bapa, mereka akan datang kepada Yesus dan semua akan diajari oleh Tuhan. Injil Yohanes menegaskan identitas Yesus, Mesias dan Anak Allah. Karena identitas ilahi ini, Yesus mampu memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya padanya. Jika Dia bisa memberikan hak istimewa itu, apalagi yang akan Dia berikan untuk petunjuk bagi kehidupan di dunia yang mengantarkan kita ke kekekalan. Dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan manusia, mereka akan datang kepada Yesus, meskipun mungkin sebagai pilihan terakhir, untuk diajar oleh Tuhan dengan harapan campur tangan ilahi. Tuhan tidak hanya menarik orang, tapi Dia berbicara kepada mereka lewat firman dan melalui kesaksian orang-orang. Aku adalah firman. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia, Aku akan menaruh hukumku di hati mereka dan menuliskannya dalam pikiran mereka. Dan karena itu, hati nurani kita berbicara kepada kita dalam setiap tindakan kita. Lihatlah bagaimana Nikodemus mencari Tuhan untuk mengerti apa yang terjadi setelah kebangkitan. Meskipun menjadi salah satu imam, Nikodemus menemukan cara untuk mencari tidak hanya Yesus, namun jawaban atas banyak pertanyaan orang. Apa yang harus kita lakukan? Dan Yesus mengajarkannya, kamu harus dilahirkan kembali. Dalam pikiran Nikodemus, kita harus kembali ke rahim ibu kita. Tapi bagaimana mungkin? Dia tidak mengerti, karena pikirannya duniawi. Dan ini mengajarkannya bahwa ia harus dilahirkan dalam roh, dilahirkan dari Bapa.
Secara pribadi, saya sudah sangat senang belajar tentang kebaikan. Setiap kali saya bisa melakukannya, saya memiliki hak istimewa untuk membawa hadirat kepada seseorang. Dan saya sangat bahagia. Lalu, saya mulai berbagi apa yang saya miliki. Namun, Tuhan membimbingku ke cara yang lebih dalam untuk menjalankannya. Memberi tanpa syarat. Jika tidak, itu bukanlah kebaikan sama sekali. Saya sangat bersemangat belajar cara berdoa. Bagaimana cara memohon kepada Tuhan apa yang saya butuhkan. Nantinya, saya belajar bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga berharap saat doa kita dikabulkan. Kita harus kembali untuk berbagi. Kini, kita harus mengampuni setelah dimaafkan. Kini kita menjadi alat penyembuhan. Setelah sembuh, kita bisa terus dan terus berbagi apa dan bagaimana Tuhan mengajar kita. Dan jika kita terus melakukan perjalanan bersama Yesus, roti atau makanan sejati untuk hidup kita, kita akan bersemangat untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan Dia. Seperti para murid yang berjalan bersamanya, kita akan tercengang. Hati kita akan berkobar-kobar. Khususnya Tuhan telah memberikan kita Roh Kudus, sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Jadi, jika kita gagal melakukan apa yang Tuhan minta, jika kita gagal mencapai cita-cita surgawi kita, karena kita tidak mendengarkan Yesus, dan tentu, karena kita memilih untuk tidak diajar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, karena telah menarik kami kepada Yesus. Kami selalu kurang memahami jalan rencana-Mu. Teruslah mendekatkan saya kepada Putra-Mu Yesus, agar Dia bisa mengajariku cara mengembangkan cara-cara kasih-Mu kepada dunia. Yesus, Engkau adalah roti dari surga yang memberi hidup bagi kami. Kami menginginkan-Mu, dan dengan rendah hati, kami tunduk pada ajaran-Mu. Semoga keinginan-Mu agar kami menjadi umat-Mu yang benar-benar terwujud. Tumbuhkan semangat dalam diri kami untuk membangkitkan kesadaran kami akan realitas jalan-jalan-Mu dengan rahmat-Mu. Semoga saya menemukan kekuatan untuk membuat pilihan yang akan mengubahku. Semoga aku belajar kebijaksanaan untuk mengatasi kebutaan dan menentang hal-hal yang tak saya pahami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik Kitada. Couples for Christ.